wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Sehat kamu hari ini? Alhamdulillah, Satria gimana? Sehat, alhamdulillah. Nggak lihat badan aku. Segar. Semakin bengkak ini semuanya. Enggak, ini bukan bengkak sebenarnya Oke, gitu. gimana? Cuman kan karena katanya di kamera kan nambah 5 kilo Oh, kan. betul. Tapi karena ini kameranya detiknya jadi nambah 15 kilo. Oke, Gitu. kita Sebenarnya aku tuh pembelaan. segini. Aku tuh segini. Iya, kita ya pembelaan kan? ya, Bu. Ya, tapi yang paling penting itu menjaga kesehatan loh di Betul masa banget, pandemi seperti ini betul ya banget. kan. Tetap jaga kesehatan, minum vitaminnya Sat. Nah, itu minum vitamin, jaga kesehatan, tidur cukup, air putih, Betul. kasih sayang. Oke, ini ya nggak poin terakhir apa Nomor enggak? satu itu Nomor sebenarnya. satu ya, oke. Baik, Kak, tapi kalau ngomongin soal habit anak muda zaman sekarang itu kan Oke. ini ya, di era-era digital saat ini itu kan tentunya kita juga menerima informasi itu banyak banget kan, Betul Bek, banget, ya banyak kan? banget dan lebih mudah tentunya ya Sat ya. Betul, Bisa lebih diakses mudah, dimana aja. lebih banyak informasi. Kamu Betul termasuk banget. orang yang aktif di sosial media nggak? Sebenarnya nggak terlalu, tapi kan kita tetap aja bisa menerima informasi gitu, Sa. Iya, benar-benar. Kadang gitu kita nggak ngapa-ngapain informasi datang sendiri. Betul ya banget, kan, ya? notif ada langsung. Nah, termasuk Oke. juga mungkin update terbaru dari mantan pacar gitu ya. Oh ya. Yang tiba-tiba Oke, informasinya oke. datang sendiri Kembali gitu sendiri loh. gitu ya. Nggak Oke. dicari tapi datang gitu ya. Nggak lari tapi dikejar. Oke. Ini Tapi- kayaknya lagi ini. Apa? Curhat seperti itu. Aku tuh melihat fenomena anak muda zaman sekarang itu loh maksudnya. Mereka tuh banyak sekali informasi yang didapat tapi kadang itu tidak tidak disaring. Betul Apalagi banget. sebelum di-sharing, ya kan? Main langsung sebar sharing langsung gitu. Tapi ada ya. juga tuh kelompok-kelompok anak muda zaman sekarang itu yang kalau bisa dibilang smart ya. Mereka tuh Betul. update terhadap informasi-informasi terbaru, istilahnya itu upgrade ilmu mereka juga Oke. gitu loh. Terus update sama informasi-informasi seputar pemerintahan misalnya. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada kebijakan atau apa, mereka tuh juga aktif gitu loh maksudnya. Betul, jadi tidak semua juga nih, Saat tidak semua anak muda itu yang langsung percaya dengan hoax-hoax yang beredar. Betul, banget. jangan sampai kita Jangan percaya sampai. dengan hal tersebut. Karena sebagai anak muda kita tuh kan harus harus lebih cerdik dan Betul banget, harus kita lebih harus cermat bisa juga. memilah juga seperti Betul itu. sekali. Oke. Memang itu semuanya demi pembangunan negara kita ya kan ya. Oke, SDM-nya betul. dulu, ya kan? SDM-nya dulu, dari yang muda dulu nih Saat. Oh ya gitu, bisa benar. gitu loh. Nah kali ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang serius. Karena kita nggak Oke. bisa guyonan orangnya ya. Oke. Nggak bisa. Oke. Jadi kita tuh akan Siap. ngomongin tentang yang namanya ini nih, pembangunan dan demokrasi dalam harmoni pergerakan. Apakah Oke, itu? apakah itu? Makanan apakah itu, Nah, Saat? marilah kita akan mengundang narasumber kita Oke. tentunya nggak akan ngobrol-ngobrol sama kita langsung Siap. nih Beka. Beliau adalah ini nih ya, Oke. Sekretaris PMII Jawa Timur dengan nama Mas Fadel dan juga Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Imade Cahyana Negara SE. Silakan Oke. bergabung di studio kami, monggo. Bapak silahkan, selamat datang. Boleh kalau kita yang bergeser Oke, di kita luar kali ya. bergeser Apa kabar aja. Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Silakan, sehat. silakan. Oke. Ini pasti Pak Imade ya? Ya. Balik. Masih muda ya. Enggak, ini pasti Mas Fadel, yang ini dari Pak Imade. Sehat Betul. semuanya. Iya, Sehat. alhamdulillah. Pak Imade dari Banyuwangi ke sini langsung. Banyuwangi langsung. OTW jam berapa tadi Pak? Nyampe jam 7 pagi kita. Berangkat jam 7 pagi. Nah, enggak, nyampe di sini Oh, jam nyampe 7 di Surabaya jam 7 pagi, kirain. Berangkat jam 1 lah untuk malam. Jam 1 malam, Iya. Pak. Oh, Ya. Saat ngapain jam 1 Saat masih ngapain? Udah nih, Saat? tidur kalau aku ya. ya. Udah nyetir dalam mimpi aku. Oke. Kalau aku. Nah, ini kita lagi ngomongin tentang satu agenda dari PMII ya. Dalam hari ini Mas Fadel yang katanya ini mau bikin hajatan di Banyuwangi gitu ya. Iya, benar, Boleh iya. nggak dijelaskan sedikit acaranya ini apa? Kebetulan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil, Iya. Sekretaris PMI Jawa Timur, yang dalam hal ini punya hajat. Yang barusan benar, ya. disampaikan punya hajat. Punya hajat, ya. Karena kebetulan hari Bentar, ini kebetulan nggak Mas ini sebenarnya? Direncanakan apa kebetulan nih? Nah, enggak, maksudnya perencanaan memang sudah lama. Oh iya, berarti nggak Oke. kebetulan ya. Karena kebetulan juga Ha-ha. kena dipukul COVID berkali-kali, Heeh. akhirnya mundur-mundur terus. Oh, Seperti gitu. Mundur Ah. udah tahun Saat ini berarti Iya, ya. karena memang kan dilarang Iya. berkumpul-kumpul ria itu. Oh Betul. iya, jangan dulu dong. Kemarin waktu pandemi maksudnya ya. Betul, betul. Sekarang sudah mau transisi endemi, akhirnya acaranya berhasil dilangsung,kan. Insya Allah. Insya berhasil. Allah. Tanggal berapa itu, Mas? Tanggal 22 besok. 22 22 Agustus Agustus. 2022. 2022. Nanti rencananya akan diadakan di Di
Banyuwangi. Di Banyuwangi. Berapa hari Mas untuk acaranya sendiri? Untuk acaranya sendiri itu 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu. Oh, aku kedengernya 1 minggu. Gitu. Tapi, maksudnya satu minggu aja menurut aku 2 hari gitu ya. Ini ternyata 1 minggu Mas. Agendanya apa aja Hari sebenarnya Mas? berarti ya? Agendanya yang jelas yang pertama itu opening ceremony. Opening ceremony ini kita kebetulan hadirkan beberapa stakeholder khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, termasuk juga Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur dan juga Ketua DPRD Jawa Timur, kemudian juga beberapa alumni kita yang memang kebetulan lagi punya ini juga ya, punya apa namanya? Mengemban amanah. Jangan nangis dulu Mas, saya santai Mas. Lagi mengemban amanah di beberapa daerah kabupaten kota yang ada di baik. Jawa Timur. Nah, terus setelah itu juga beberapa OPD yang ada di Kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Ya, terkhusus juga Pak Ketua. Nah, baik. Ketua, ya. Nanti akan kita. Tadi Mas Fadil sempat bilang kalau mau mengadakan acara Konkorcap, ya, Betul. konferensi koordinator Koordinator cabang cabang. yang akan digelar selama 1 minggu mulai tanggal 22 Agustus. Betul sekali. Tapi ini sebagai pemangku hajatnya ya, yang dari Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi selaku Ketua DPRD, bagaimana nih Pak komunikasi yang dilakukan saat ini dengan pihak-pihak dari PMII? Iya, terima kasih. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Made Cahyana Negara. Saya kebetulan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan apa enggak Pak? Kebetulan. Orang-orang tuh suka ngomong kebetulan gitu ya. Sebenarnya sudah direncanakan. Ya, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Jadi dari saya selaku bagian dari pemerintah kabupaten nih. Kita Ya. salah satu bagian aja dari pemerintah kabupaten. Baik. Yang pertama dengan akan diadakannya konferensi koordinator cabang PMII. Baik. Kita terima kasih lah sudah memilih Banyuwangi sebagai tuan rumah. Selanjutnya kita akan siap untuk mensupport, bersinergi dengan teman-teman PMII dalam rangka juga untuk membantu proses pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik dalam hal pemikiran, baik dalam hal apa namanya mungkin program-program atau konsep-konsep. Karena Banyuwangi kan membutuhkan pemikiran banyak anak-anak muda, karena Betul. kita akan mengenal anak muda ini bisa kritis dan objektif, dan itu kita perlukan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten dalam rangka menampung aspirasi semua pihak lah, kira-kira seperti itu. Lalu, oke. Ini izin dulu nih ya, Sat ya. Mau membahas anak muda nih, terus sejauh ini keterlibatan anak muda bagaimana Pak untuk sejauh ini? Ya, karena prinsip ini demokrasi, bahwa kita membutuhkan ruang partisipasi yang cukup. Oke. Siapapun itu, karena juga anak muda juga mempunyai potensi. Ya. Dalam hal pemikiran kita membuka ruang cukup untuk teman-teman anak-anak muda, terutama teman-teman yang sudah tidak asing dalam dunia gerakan, baik kawan-kawan PMII ataupun teman-teman ekstra yang lainnya lagi MII, HMI dan lain sebagainya. Tapi kalau dari PMII sendiri, alasan pemilihan Kabupaten Banyuwangi apa nih? Alasan yang paling mendasar adalah bahwa kita melihat Banyuwangi ini adalah bagian dari kabupaten yang secara kemajuan itu sangat cepat. Larinya sangat cepat. Bayangkan kalau dulu ini statement orang ini adalah Banyuwangi ini sebagai Pak Ketua, sebagai kota yang mungkin mencekam, tapi dengan 2 periode saja di bawah kepemimpinan Pak Azwar Anas ini, kemudian tiba-tiba boom, meledak. Oke. Nah, itu yang kemudian kita ingin jadikan sebagai sebuah percontohan, dan kemudian juga untuk teman-teman PMII Jawa Timur, ini loh Banyuwangi. Dan yang tentu juga yang pasti kontribusi-kontribusi secara pemikiran juga akan kami tuangkan di forum-forum itu nanti. Baik, itu dia alasan pemilihannya Alasan ya. kenapa Banyuwangi dijadikan tuan rumah seperti itu ya, Sat ya? Nggak ada alasan karena pengen sekalian liburan di Banyuwangi. Kalau saya sih Itu gitu, bonus pasti sih, itu alasannya bonus. pasti gitu. Itu ya kan? bonus. Karena Banyuwangi kan seperti yang Mas Fadil bilang, memang selama 2 periode ini kan kemudian meledak mulai dari segi apapun. Betul. Ekonomi, wisata, akhirnya kan semuanya penasaran ya kan, pengen datang ke sana. Jadi kalau saya ditanya alasannya apa Banyuwangi, karena saya pengen liburan di Banyuwangi. Bukan karena mau ke Badara UI. Oke. Gitu, jadi ceritanya alasannya kenapa dipilih Banyuwangi, dan tentunya Kabupaten Banyuwangi juga tentunya siap ya untuk mewadahi Siap. kegiatan-kegiatan anak-anak muda seperti PMII Betul ini. banget. Gitu. Ini sudah terbuka seperti itu ya, Sat Sudah ya? terbuka tentu saja. Oke. Sebelumnya acaranya digelar di mana?
Kalau sebelumnya ini kan setiap 2 tahun sekali. 2 sebenarnya. tahun sekali. Kalau yang tahun kemarin di Surabaya. Oh, di Kota Surabaya. Iya, Kota Surabaya. Baik, terus agenda-agenda yang akan dilakukan dalam Konkorcap ini apa aja itu, Mas? Yang jelas ya opening yang saya sampaikan barusan di awal bahwa ada opening ceremony, habis itu ya tarung-tarung pemikiran dan gagasan juga. Karena di situ nanti ada forum persidangan, sidang-sidang komisi, sidang pleno komisi, kemudian pokok-pokok pikiran yang kemudian akan dituangkan untuk PMI Jawa Timur di tahun-tahun berikutnya. Itu yang kemudian akan menjadi agenda utama sebenarnya. Kalau teman-teman melihat kan sebenarnya konferensi itu lebih kepada bagaimana terfokusnya adalah pemilihan ketua. Ya, gitu. Nah, tapi kita enggak, bahwa konferensi ini harus kita nilai sebagai bagian dari buah adu gagasan, bagaimana kemudian kita terlibat dari forum, benar apa yang dikatakan Pak Ketua barusan, ada ruang-ruang demokrasi yang sebenarnya harus dimasuki oleh teman-teman, begitu. Nah, sehingga gagasan-gagasan itulah yang kemudian harus dituangkan dan masuk meringsek kemudian ke sektor-sektor yang dimaksud barusan. Oke, gitulah. Jadi harus ada hasilnya sebuah pemikiran gitu loh, ya kan? Tapi goalsnya sebenarnya apa ini, Mas? Gimana? Goalsnya dari acara konferensi? Ya pemilihan ketua ada, ada pemilihan ketua. Jadi rangkaiannya adalah bahwa ada forum-forum persidangan yang kemudian akan merekomendasikan bagaimana PMI Jawa Timur di periode berikutnya. Baik. Kemudian nanti juga di akhir nanti ada pemilihan ketua, ketua umum, Baik. ketua umum PMI Jawa Timur yang 2022 sampai 2024. Nah, ini sedikit saya baca kalau ternyata PMII itu hadir untuk menjadi peramu literasi sebagai penyumbang informasi yang independen agar masyarakat dapat serta-merta mencerna setiap gagasan pembangunan dan memberikan kritik saran kepada pemerintah dengan baik agar proses demokrasi ini berjalan dengan lancar gitu. Maksudnya seperti apa itu, Mas? Oke, kalau di struktur sosial itu kan kita melihat bahwa ada kelas pemerintahan, kemudian ada kelas middle, dan kemudian ada kelas akar rumput atau rakyat. Nah, kita posisinya adalah di tengah, bahwa ketika ke bawah kita harus bisa mampu untuk menerjemah apa yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu melalui legislatif atau eksekutif, dan kemudian kita breakdown menjadi sebuah informasi yang mampu dan mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Baik. Dari bawah kita dari bottom up-nya, bahwa kita harus bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Karena dalam sistem demokrasi itu memang kenapa di tahun 1998 kemudian era reformasi ini berubah kemudian menjadi desentralisasi, itu fungsinya adalah agar supaya apa yang kemudian menjadi gagasan, apa yang kemudian menjadi kebijakan yang kemudian nanti bisa merembet ke APBN, APBD dan lain sebagainya, itu pure murni menjadi aspirasi rakyat. Tidak hanya atas nama. Baik. Begitu kira-kira. Jadi fungsi kita di situ, di kelas tengahnya di situ. Oke, jadi bisa ke atas, bisa ke bawah gitu Betul, maksudnya betul. ya. Masih dengan 2 narasumber yang kece-kece nih, Sat, ya. Luar biasa memang ya, banget. masih muda semuanya. Banyuwangi Masih luar muda biasa tuh. punya ketua DPRD masih muda juga. Pak, Oke. kalau berbicara soal agenda dari PMII ini kan, tentunya ini bukan yang pertama kali ya yang menjadi pemangku hajat. Banyuwangi sebagai pemangku hajat, tidak hanya acara yang akan digelar oleh PMII. Bagaimana kesiapan-kesiapan dari pihak Banyuwangi sendiri untuk menyambut acara-acara seperti ini, Pak? Jadi gini, yang pertama kita kan sebagai bagian dari pemerintahan kan emang terbuka terhadap semua elemen yang mau mengadakan acara di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi saya tadi mendengar dari kawan sekretaris tadi itu, sekretaris PMII, bahwa salah satu bagian dari alasan kenapa memilih Banyuwangi karena Banyuwangi sudah terbukti sekian tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang kita anggap Banyuwangi yang tidak terkenal, tapi hari ini 10 tahun sudah terkenal baik di nasional maupun internasional. Artinya itu ada sesuatu yang positif di Banyuwangi yang bisa menjadi pelajaran lah bagi kawan-kawan. Memang kalau bisa saya jelaskan sedikit, Banyuwangi emang dulu kalau 10 tahun yang lalu kita terkenal dengan Banyuwangi sebagai kota santet kan gitu kira-kira. Ya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini sebagai dikenal begitu luar biasa, ada festival dan lain sebagainya. Dan Ada bandaranya sendiri bahkan ya, sebagai kota yang maju ada bandara. Terus selain itu juga tugas-tugas kita bagian dari pemerintahan yang bagaimana pendapatan per kapita kita meningkat luar biasa. Di angka kemiskinan juga kita tekan sampai nurun. Signifikan Ya. ya, Pak. Kalau kemarin 2 tahun yang lalu, bagaimana kita tahu semua COVID begitu menghancurkan seluruh sendi-sendi masyarakat, baik di keagamaan, sosial, dan sebagainya, ekonomi apalagi. Tapi alhamdulillah kita kemarin ini tetap menurun angka kemiskinan kita.
Tadi di BPS 2021 itu dari 8,06 kita hanya 8,07, hanya turun 0,01. Baik. Artinya treatment kita dalam menghadapi pandemi cukup luar biasa, dan banyak-banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang Banyuwangi bisa menjadi terkenal. Contoh misalkan kegiatan internasional, kemudian ada survei dan sebagainya. Termasuk salah satu yang di Ijen itu kan yang atur di Ijen, sepeda sport. Nah, itu cukup cukup mengenalkan kita ke dunia luar kan gitu. Dulu yang tidak kenal sekarang jadi terkenal kira-kira gitu. Dan itu terima kasih pada kawan-kawan PMI sehingga memilih Banyuwangi sebagai tempat. Nah, Baik. tapi ada juga mungkin masih banyak lain juga yang masih perlu kita mendapatkan masukan gitu loh. Karena masih belum semua mungkin yang kita urus, masih ada lubang-lubang sana sini, itu wajar. Nah, maka dari itu kita Berkala lah ya, Pak ya. Nah, itu kita mengharapkan ada pemikiran, ada gagasan dari sahabat-sahabat PMI ini untuk memberikan masukan kepada kita untuk bisa kita tuangkan dalam sebuah kebijakan yang sesuai dengan tupoksi kita. Gitu. Baik, tapi kalau misalnya untuk menjadi pemangku hajat untuk skala yang lebih besar lagi, bahkan sampai level internasional, apakah Banyuwangi sudah bisa dikatakan siap untuk saat ini, Pak? Kalau Banyuwangi sudah siap, karena terbukti event-event internasional juga ada di Banyuwangi, terutama yang sifatnya tourism lah gitu. Nah, spot-spot tourism itu kan memang dari banyak berdasarnya dari luar negeri. Kemarin surfing itu kan event dari Badan Survei Dunia kan mereka. Dipilihlah tarifnya udah internasional seperti itu ya, Pak. Ya, termasuk Tour de Ijen itu sertanya juga banyak dari luar negeri. Baik, sudah semakin hebat berarti tentunya ya. Berarti tanggung jawabnya makin besar dong Pak ini. Betul. Maka kita butuh bantuan teman-teman. Yang masih menjadi PR dari kawan-kawan DPRD apa Pak sejauh ini? Ya, hari ini kan kita kan tertidur nih 2 tahun ya kan. Nah, hari ini kita pengen bangkit lebih cepat lagi. Jadi ada tagline Banyuwangi itu Banyuwangi Reborn. Yang pertama ada 3. 1, kita tangani pandemi. Ya, mungkin ini sudah berjalan kan. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi, yang ketiga adalah merajut harmoni. Nah, ini dalam rangka kita merajut harmoni sebenarnya. Iya, benar-benar. Di Sinergi semua gitu ya, Pak ya. Semua elemen masyarakat, anak-anak muda, pergerakan, para ulama, ya kan, dari PNS, semua politisi, ya kan, itu kita rangkul semua, kita samakan frekuensinya bahwa ini gerakan kita bersama untuk membangun Banyuwangi lebih baik selama kita tertidur 2 tahun kemarin. Baik, luar biasa sekali, banget. Banyuwangi sudah terbukti memang ya. Terbukti. Kalau dulu kita cuma ke Banyuwangi lewat aja karena mau ke Bali biasanya. Mampir gitu ya. Tipis ya. Paling cuma ke rest area sambil nunggu bisnya masuk ke ini ferry gitu ya. Ferry, Kalau betul sekarang beneran kalau mau datang liburan ya ke Banyuwangi gitu loh, tuh luar Nggak usah biasa. diraguin. Jadi kalau sekarang kalau Sabtu Minggu nih, hotel-hotel pada penuh kita nih. Iya. Sulit kalau emang nggak booking jauh-jauh hari gitu. Benar, saya senangnya di Banyuwangi itu ternyata bahkan ada yang konten TikTok yang bikin bisa ke Banyuwangi cuma 1 hari. Jadi naik kereta paling pagi sama pulangnya kereta jam 3 sore, kereta yang sama. Beneran bisa kayak gitu ada. Itu tips ya. Tips. Nanti akan buat aku healing bagi gitu. linknya. Healing. Nanti aku bagi linknya buat kamu Jadi ya. sebenarnya Waduh, Banyuwangi ini memang spesial. banyak anu ya Pak. Membuat orang penasaran aja benar-benar. Karena Iya, benar. bagaikan sebuah gadis yang cantik ini Banyuwangi. Oh, wah. Terus misterius lagi ya. Oh, misterius. Penuh dengan potensi kan sebenarnya. Nah, ini Baik. contoh yang terbaru, ya kan? Nah, ada anak Banyuwangi yang viral luar biasa. Oh, nih. bener banget. Oh, iya, Bang. Kemarin Ya. itu Kemarin, nyanyi di tampil di Istana Negara, betul Nah, banget. Sama dia. pembawa baki. Nah, pembawa ada Farel yang Iya, nyanyi, Farel. ada pembawa bendera, yang satu juga ada anak Taruna Akmil. Jadi tuh. 3 anak Luar Banyuwangi yang biasa berarti event kan. nasional. bener-bener Itu salah satu up SDM gitu. aja. Belum lagi di seni budayanya, ya kan? Nah, Banyuwangi masih merawat karena masih kabupaten yang emang masih melestarikan budaya. Betul. Adat, lestari, kita lestarikan semuanya, itu ritual-ritual masih ada. Ya, Nah, dekat Nah, sekali belum ya, lagi Pak ya. alamnya, Alamnya, ada pantai betul. kita punya, gunung Iya, juga benar. kita punya, Betul, ya betul. kan? Lengkap, hutan juga Sebenarnya kita lengkap, punya. nah. Semuanya bagus-bagus gitu Luar ya. biasa. Kagak usah Jadi kapan Pak ditanya kita lagi. diajak langsung gitu endingnya. Jadi Apa kapan, habis ini Pak? kita langsung berangkat? Berangkat. 1 minggu, 2 minggu berangkat saya. Bu Mei tolong ya, kita liburan dulu. Baik ya, tapi kalau Mas Fadil sendiri kita balik ngomongin soal PMII. Tadi kan Oke. sudah sedikit menjelaskan tentang posisi PMII di struktur sosial ya, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Tapi kalau dalam masyarakat sendiri itu take place-nya di sebelah mana? Tanyaannya Mas satu juga ya. dong, kan Mas. Oke. Sekarang Mas akhirnya dia gitu ya. bertanya, Mas. Baik Mas Made ya. Oke. Ini berarti kita langsung nanti kalau ke Banyuwangi nyari Mas Made Ya. Passwordnya langsung ya. Passwordnya oke. langsung Mas Made. Punya kedekatan lebih berarti ya. Iya, siap. Mas siap. Fadil boleh dong dijawab pertanyaannya. Kalau tadi di secara struktur sosial kan ada di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah masyarakat bagaimana Mas? PMI itu sebenarnya adalah bagian dari wadah
yang lahir memang dari masyarakat. Bayangkan saja orang individu yang udah menyibukkan kuliahnya di materi-materi kuliahnya, kita masih sempat untuk meluangkan waktu pada proses advokasi kepentingan rakyat. Artinya begini, kalau teman-teman PMI itu secara materi pembelajaran memang sudah didapatkan di wilayah kampus. Dan selain itu memang akademis. Dan selain itu memang kita juga memanfaatkan ruang-ruang kayak perpustakaan, kemudian circle-circle kecil yang ada di kampus, taman dan lain sebagainya sebagai tempat untuk berdiskusi. Itu kita godok di situ. Nah, kemudian habis itu ini tidak hanya berhenti di situ. Artinya produksi sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama, menjadi prioritas yang ada di PMII. Sehingga ketika pulang nanti ke masyarakat, PMII berarti pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan tugas apa? Dengan tugas untuk kembali mensejahterakan rakyat. Dengan pola apa? Dengan pola yang memang mereka sudah digodok di masing-masing kampus. Karena kan kita punya jenjang nih. Ada yang kalau rayon itu fakultas tingkatnya, kalau kampus itu komisariat. Begitu. Kalau daerah itu cabang, kalau Jawa Timur provinsi itu koordinator cabang, dan kita terintegrasi juga dengan PBPMII, pengurus besar yang bertempat di domisili di Jakarta. Baik. Jadi di situ artinya kita lebih kepada fungsi advokasi kerakyatan. Bayangkan sampean di beberapa isu kerakyatan khususnya di daerah Tapal Kuda, bahkan juga mungkin Banyuwangi, termasuk bagian dari konsentrasi garapan teman-teman, kawalan isu teman-teman. Kayak di Jember misal. Di Jember itu ketika perusahaan-perusahaan besar, dalam tanda kutip saya tidak mau menyebutkan perusahaan apa, dengan sewenang-wenang dengan sewenang-wenang dalam hal ini dalam tanda kutip sewenang-wenang kemudian untuk menggarap lahan dan lain sebagainya, PMI turun di situ mencium, kalau bahasanya Dian Napitupulu itu, mahasiswa itu, aktivis itu ya harus mencium bau keringat rakyat supaya dia secara semangat, secara giroh ya sama dengan rakyat, bahwa saya yang tersakiti. Begitu. Nah, sama di kejadian di Pamekasan juga, beberapa tambang galian C yang ilegal yang kemudian secara implikasi negatifnya terhadap beberapa lingkungan itu kemudian tidak bisa kemudian dilakukan pembiaran begitu saja. Karena apa? Karena efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa bagi masyarakat. Hanya lingkungan, kemudian banjir di mana-mana dan lain sebagainya. Dan di daerah di Jawa Timur banyak yang terjadi seperti itu. Nah, PMI hadir di situ. Baik. Hadir di situ mengedukasi rakyat bahwa apa yang kemudian menjadi keluh kesah rakyat adalah keluh kesah PMI yang harus diadvokasi bareng-bareng dengan rakyat. Kira-kira begitu. Mas Fadil kenapa bergabung dengan PMI? Alasan saya? Alasan saya karena saya tidak ingin hidup saya untuk saya sendiri. Itu saja. Artinya ada asas kebermanfaatan hidup yang harus kita maksimalkan. Kenapa PMII yang menjadi jalan itu? Karena PMI itu nafasnya adalah Nahdlatul Ulama. Baik. Begitu. Oke, jadi PMI ini hadir seperti itu ya, langsung secara langsung dengan masyarakat. Jadi bisa berbagi rasa sehingga itu maksimal sekali gitu ya. Oke, ini luar biasa banget. Artinya kalau ada kesah masyarakat, betul banget, betul. Kalau menjadi keluh kesah masyarakat kita live in, kita turun, kita advokasi turun apa yang kemudian menjadi keluhannya, kemudian solusinya seperti apa, itu yang kita lakukan. Baik. Sehingga di beberapa advokasi yang kita lakukan itu semua alhamdulillah itu berjalan secara maksimal dan optimal. Artinya ada hasil yang kemudian bisa dirasakan oleh rakyat. Misal contoh kayak tambang ya, kayak tambak kemudian yang awalnya di plotting untuk untuk tambak-tambak yang kita anggap ini berimplikasi negatif terhadap lingkungan, ya udah kita di stop. Pada akhirnya di stop. Artinya bahwa keluhan yang ada di rakyat kita sampaikan kepada pemerintahan. Baik itu eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Ini berarti PMI hadir sebagai jembatan seperti itu, jembatan rakyat seperti itu. Menyampaikan aspirasinya rakyat seperti itu ya, Mas ya. Oke, luar biasa. Iyalah memang ya, memang seperti inilah fungsinya kita, makanya kalau jadi mahasiswa tuh ya jangan cuma jadi mahasiswa ya. Apa istilahnya Mas Fadil? Kupu-kupu kalau dulu. Kalau dulu sih kupu-kupu, enggak ngerti kalau sekarang apa. Kita kebanyakan kuker ya, kuliah kerja soalnya ya. Iya, betul. Tapi memang ada manfaatnya pasti, berorganisasi juga
juga gitu loh BK, nggak mungkin kan kita cuman jadi mahasiswa yang Betul banget. akademis dan ya udah pulang aja gitu Cuek kan. dengan lingkungan seperti itu ya. Betul Ustadz, sekali. ya. Dengan bergabung organisasi seperti PMII seperti ini juga bisa menumbuhkan rasa empati dan simpati Empati, kan juga betul tentunya. Dan tentunya kita juga bisa ini ya berbagi pengalaman juga ya Mas Fadil ya. Iya, betul. Nah, untuk nanti yang ada di Banyuwangi ada berapa Konkorcap, Ada koordinator cabang. cabang yang hadir Cabang. berapa nantinya? Kita di Jawa Timur itu dari 38 kabupaten kota kita punya cabang 31. 31. Iya. Terus? Memang jadi secara kewilayahan kita memang terbanyak ya, terbanyak secara cabang karena ada beberapa kabupaten kota yang kayak Probolinggo, ini kita masih bisa nyentuh satu. Kemudian kayak Madiun, kayak Blitar kita masih satu. Baik. Jadi makanya ada 31 dari 30 kabupaten kota yang ada PMI-nya di situ. Kalau ketika di breakdown lebih ke bawah lagi ada masing-masing komisariat itu ada semua. Masing-masing kampus itu ada. Ya, namanya betul. komisariat. Itu nanti hadir semua tuh Mas? Yang hadir itu yang cabang. Oh, yang Yang cabang. cabang. Ya, Yang karena ini kan cabang. pemilihannya ketua koordinator cabang. Baik, baik, Cabang, baik, baik, baik. oke. Aku tuh seneng kalau diajak rame-rame gitu, aku malah oh gitu langsung gitu. Gak apa-apa, hadir juga Banyuwangi. Gitu ya? Malah disambut beneran ini. Pak, saya siap datang Pak ya. Karpet merahnya disiapkan. Passwordnya jangan lupa Sat. Siap, jangan khawatir. Temennya Mas Made. Ya. Oke. Gak boleh lah masa kayak gitu sih, masa masih pakai itu istilahnya apa ya? Zaman sekarang itu power abuse ya, ibaratnya menggunakan nama seseorang gitu loh. Nggak mungkin, jangan seperti Biar itu dispesialkan dong. gitu ya. Enggak lah, Oke, nggak seperti jangan itu. di-start ya. Lewat belakang tapi. Lebih halus mainnya ya. Tapi mungkin Oke. kalau Pak Made sendiri ya melihat ini PMII yang akan mengadakan acara di Banyuwangi juga gitu ya. Kalau misalnya mungkin organisasi lain ingin mengadakan acara di Banyuwangi, apa yang bisa dijanjikan Kabupaten Banyuwangi? Yang pasti karena kita panitia kita welcome lah dengan minimal akomodasi dan sebagainya kita jangan welcome, kita terima dengan baik kan gitu. Terus yang lain-lain ya teman-teman sendiri tergantung kita kerjasamanya ini koordinasinya kita apa yang kita bisa bantu lah pada karena Tergantung ngomong-ngomongannya berarti ya Pak ya. karena tiap organisasi kan berbeda kan kebutuhannya nggak sama. Iya. Betul, yang pasti Kabupaten Banyuwangi siap intinya ya. Siap. Ya. Untuk acara apapun, untuk skala apapun ya, hajar ayo. Mau besok bisa juga ya Pak? Bisa. Nggak juga. Ini ngomong kayak saya yang jadi ketua DPRD kan ya, padahal nggak juga gitu. Baik, Mas Fadil mungkin ada yang Oke. mau disampaikan kepada generasi muda di luar sana, apalagi tentang organisasi PMII mungkin yang bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan ke sahabat-sahabat ini, mahasiswa lah ya. Gitu. Iya. Boleh, boleh. mahasiswa, Sama Pak. sahabat-sahabat Yang mahasiswa. seumuran kita gitu loh, Bang. Oke. Sama Mas Madi sama lah, kita semua seumuran. Ngapunten banget Pak. Iya, ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Sahabat-sahabatku yang sangat luar biasa, khususnya para mahasiswa baru karena ini memang momentum Iya, betul. angkatan baru Momentum ya. angkatan baru. Ada hal yang memang menjadi pilihan dalam hidup, diantaranya adalah bahwa ketika kita berkecimpung dari abu-abu kemudian harus menentukan kita itu warnanya apa, ini adalah bagian dari bagian dari kegelisahan yang kemudian harus segera diselesaikan bagi sahabat-sahabat mahasiswa baru. Nah, PMI di sini hadir sebagai bagian dari wadah pemberdayaan sumber daya manusia, kemudian yang di situ kita bernafaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jelas adalah Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari panutan kita, para masyayikh, para guru-guru ini adalah bagian dari mentor-mentor luar biasa kita yang ada di PMII, dan PMII pun juga memiliki aktivitas yang berjibun, Mas. Yang berjibun, artinya tidak hanya kumpul-kumpul begitu saja. Oke. Ada diskusi-diskusi yang biasanya di PMI itu rutinan. Ada yang memang kalau diskusi rutinan itu ya mingguan, ada 3 harian. Ada yang juga diskusi yang tidak terjadwal. Artinya bisa 24 jam itu diskusi. Oh, wow. Makanya sahabat-sahabat PMI itu biasanya tidurnya itu habis subuh. Gitu. Tapi jangan sering-sering ya Mas. Nanti tipes loh guys, kasihan. Iya, iya. Iya kan? Iya, karena di waktu malam kita memang kita manfaatkan betul untuk untuk adu gagasan dengan sahabat-sahabat kita, satu kamar, satu kosan dan lain sebagainya. Nah PMI itu sendiri pun juga menciptakan
kader-kader yang output yang insya Allah bagi saya ini sangat luar biasa. Terbukti memang per hari ini kita ada Ibu Gubernur Jawa Timur, kemudian Bupati Pamekasan, kemudian ada Bupati Lumajang, gitu, ada Wakil Bupati Trenggalek, dan masih banyak juga yang lain. Baik. Ya, artinya kita tidak hanya terfokus di satu sektor politisi saja. Pengusaha-pengusaha pun juga kita banyak sebenarnya. Baik. Di sektor pengusaha, di sektor akademisi apalagi ya. Yang kemudian habis lulus kembali ke kampus jadi dosen, jadi di struktural ataupun non struktural. Baik. Kalau dari Kabupaten Banyuwangi sendiri bagaimana Pak ini? Dari sinergi yang terjadi antara Banyuwangi dan juga PMI, apa nih harapan dari Kabupaten? Yang pertama, saya bagian dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, terima kasih pada sahabat-sahabat PMI karena secara fakta dan memang terbukti banyak senior-seniornya sahabat kita memang yang sudah mengisi di Kabupaten Banyuwangi, mereka yang sudah berbuat, berkarya, itu banyak, luar biasa cukup. Karena memang Banyuwangi kan sebagai salah satu daerah yang mungkin basis Nahdien kan, sehingga memang faktanya memang banyak yang sudah berkontribusi. Nah untuk itu ya kami terus ingin mendorong lah teman-teman teruskan untuk berkarya karena Banyuwangi memang masih membutuhkan jenengan semua. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Fadil, terima kasih. Pak Madi, terima kasih. Mas Madi, maaf. Mas Fadil, terima kasih juga ini ya. Sudah mau hadir di sini, maaf banyak guyonnya kita ya. Memang ya. Mau dimaklumi. Mohon dimaklumi, memang rumah kami begini berwarna ya. Ya udah kalau gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita masih punya narasumber lain kan, ya kan? Ya kan? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pop It, Pecahkan Hari.